kalau sudah melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka dia sangat mudah terjerumus dengan sesuatu yang barang haram. Oleh karena itu, ayo kita jauhi sesuatu perkara yang syubhat. Saya ada cerita sedikit. Dulu ada orang yang senantiasa merajut tiker yang sangat luar biasa, tapi beliau itu miskin. Beliau itu jualan tikar, memproduksi sendiri, dijual sendiri, dipakai makan setiap harinya. Maka pada saat itu dia itu merajut. Tiba-tiba tetangganya itu punya lampu yang sangat terang. Lah lampunya terang sekali, menyinari. Ya namanya lampu kan nggak bisa fokus di tempat kita saja, menyebar ke tetangga-tetangga. Kemudian apa? Orang ini memanfaatkan biasan dari cahaya lampu tetangga itu dalam merajut. Terang ini, enak ini kalau merajutnya. Suatu ketika beliau hadir di taklim, kemudian beliau itu bertanya, "Ya Syekh, beliau sangat lemes begitu. Ya Syekh, saya ini tiap harinya merajut tikar. Dan dari tikar itu saya membeli makanan. Hasil merajut tikar itu saya melanjut makanan." "Lalu apa yang kau tanyakan?" "Iya, saya itu tidak sengaja. Sekarang itu mendengarkan taklim Anda, saya baru sadar. Saya itu ternyata tetangga saya itu nggak punya lampu. Tetangga saya itu punya lampu terangnya minta ampun. Dan sebagian cahayanya menyinari tanah saya. Atau tempat saya, rumah saya, teras saya begitu. Sehingga pada saat itu, tatkala itu saya memanfaatkan terangnya lampu tetangga itu untuk merajut tikar." Masya Allah, ulamanya menangis. Demi Allah, kalau ada orang semacam itu, dia perempuan, nikahin. Kalau ada laki-laki semacam itu, jadiin mantu. Kalau dia itu orang yang sepuh, muliakan orang semacam itu, hatinya mulia. Orang semacam itu mulia sekali. Kalau orang yang mulia di hadapan Allah, maka kita beruntung sekali bisa dekat apabila dan lebih wabil khusus kita bisa memiliki orang-orang yang hatinya lembut sekali itu. Bayangkan loh, cahayanya lampu tetangga, itu enak. Kadang itu kita nggak mikir, hukumnya itu kalau jambu nyampe kita nggak usah mikir, ambil. Iya, tapi kan harus punya etika. Jambu yang naruh di tempat kita boleh kita ambil, ya ngasih tahu agar supaya yang punya pohon, jangan-jangan buahnya itu cuman di tempat kita saja. Saya punya contoh ini ya. Saya punya contoh, saya itu dikasih tanah. Ini tanah saya, ini adik saya. Kemudian kita pagerin. Ternyata ada pohon duren, lebat sekali. Durennya itu di tanah adik saya. Tapi duren itu ternyata seluruhnya itu rantingnya itu ke tanah saya. Adik saya bilang, "Wah, ini sudah, ini halal bagi saya ini." Adik saya bingung itu. Itu kan perlu dikomunikasikan. Sayang, ini adik saya. Kalau bukan adik saya ini kan jelas. Wah, kita harus ngomong ke tetangga ini. Betul, tetangga saya itu memiliki durian, tapi duriannya nggak buah sama sekali, tapi buahnya ke tempat saya. Ini harus kamu komunikasikan agar supaya yang punya durian juga memiliki rasa panen lah. Kalau kita memakannya semua ya kasihan. Kadang kita itu hati kita kurang sensitif. Lah ini tukang tikar ini semacam itu. Begitu jaga salafuna soleh. Antum tahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu sahabat dekatnya Rasulullah, beliau juga mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tatkala menjadi seorang khalifah, tatkala ada tamu ditanya, "Kamu ini urusan negara atau cuma nongkrong di sini saja?" "Enggak, saya ini pengen curhat aja." "Urusan pribadi atau urusan apa?" "Pribadi aja, antara kamu dengan aku." "Dimatiin lampunya." "Loh, kenapa engkau matiin?" "Iya, lampu ini milik negara. Kalau urusan negara boleh pakai lampu ini." Loh, jelas ini seorang pejabat. Apabila ini fasilitas yang diberikan beliau hanya untuk urusan negara, di luar itu urusan pribadi, enggak. Loh, sekarang itu loh ada mobil-mobil pejabat dipakai anaknya untuk nongkrong-nongkrong, diganti platnya. Enggak boleh itu. Jangan kata siapa, saya pernah nemu orang semacam itu. Ada ibu-ibu, gayanya seperti pejabatnya. Ingat Bu, Anda itu istri pejabat, bukan pejabatnya. Itu jangan. Ayo hati kita biar gak keras. Ayo kita jauhi perkara-perkara yang subhat itu. Kita jelaskan. Oke. Kemudian di sini dikatakan. Saya ambil contoh lagi yang kedua. Saya itu pernah antum cerita sedikit tentang transaksi ribawi. Ada riba itu begini, riba itu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, dihalalkan bagi kalian transaksi jual beli dan diharamkan sesuatu yang riba. Antum tahu riba itu bahwasanya riba itu dosanya ada 72 tingkatan. Antum tahu tingkatan yang paling rendah? Sebelum saya jawab, saya ingin tanya, seandainya
Ada di antara kita di kampung kita ada orang pacaran. Pacaran apa ya? Pacaran ini sampai mesum begitu ya, boleh dikatakan begitu ya. Kemudian dia hamil di luar nikah. Kira-kira aib enggak? Aib. Jelas. Kita gunjingkan orang semacam ini. Tapi antum tahu, orang yang riba itu dia dosanya paling rendah saja sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Naudzubillah. Kita sok-sokan enggak zina, tetapi kita makan sesuatu yang riba. Nah, riba itu diantaranya apa? Kita transaksi uang dengan uang ada nilai lebih, itu riba. Ya, uang dengan uang ada nilai lebihnya itu riba. Kita ambil contoh. Hal semacam ini saja dikatakan riba itu kata ulama. Contoh, ada orang datang ke saya. Nah, contoh admin saya ini, Mbak Mila. Gus, saya minjem duitnya dong. Jangan admin saya lah. Admin saya yang cowok begitu, Mas Zainuri begitu. Mas Zainuri datang ke sini. Gus, saya minjem duitnya dong. Berapa? 100.000. Boleh, tapi pijitin saya dulu. Saya kan meminjemin uang 100.000, minta nilai lebih dalam bentuk pijit. Itu menjadikan sesuatu yang haram. Itu riba. Apalagi uang dengan uang. Dan sekarang itu banyak riba, administrasi berkedok riba berkedok administrasi. Mohon maaf ini. Kita ambil contoh. Ya Gus, kalau minjem duit 5 juta administrasinya taruhlah berapa? 250.000. Kalau 10 juta ya 500.000. Administrasi itu apa sih? Pendataan, cuma nulis. Apa sulitnya nulis 5 juta sama 10 juta? Nulis 5 juta 250, nulis 5 juta. Apa ini? Jadi 500.000, apa bedanya? Enggak. Maka kalau itu administrasi, berapapun yang kita pinjam, entah itu 10, entah itu 5, tetap administrasinya harus 250.000. Itu baru administrasi. Sehingga apa? Banyak itu riba berkedok administrasi. Wah, ada yang arisannya itu bagaimana? Banyak hal. Maka kalau arisan boleh, tapi ya laksanakan sesuai kaidah-kaidah Islam. Oleh karena itu jangan sampai berbuat riba. Saya ingin cerita sedikit tentang riba. Dulu ada seseorang yang beliau itu nggak pernah buka rekening bank. Beliau itu kalau punya uang ditaruh di bawah bantal, di bawah lemari, kadang ditaruh ke antong, ditaruh di pian, ditaruh di atas lemari. Kebanyakan di rumahnya itu begitu. Dan beliau semakin kesini, alhamdulillah ekonominya meningkat. Di masa tua beliau meningkat. Suatu ketika beliau itu ada transaksi jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah banyak. Biasanya beliau itu senantiasa minta cash, tapi salah satu pembeli minta dikasih cek, tapi yang berkala itu giro atau apa itu, saya kurang paham itu ya, dikasih giro. Kemudian ini ke bank konvensional, kemudian ngajak seseorang, yang mana seseorang itu diajak, ya sudah saya tunggu di sini. Beliau nunggunya jauh di parkiran, padahal di sini panas banget. Di dalam bank kan enak, ada bank konvensional ini ada ada AC-nya begitu ya. Sudah. Lah nanti kalau butuh tanda tangan Bapak, ya sudah kamu kesini nanti aku tanda tangan begitu. Kemudian orang yang diajak itu berpikir, oh Bapak ini mungkin minder begitu ya, orang kampung begitu ya. Pikirannya begitu. Kemudian setelah mana orang yang nggak mau kesini katanya. Kemudian ini Pak tanda tangan. Kemudian dicairkan, cair Pak. Kemudian Kemudian beliau itu ngambil uangnya dibawa pulang. Nah, siapa yang diajak antar? Itu istri saya yang diajak diantar. Siapa yang minta antar? Orang beliau itulah abah saya. Saya belajar belajar sesuatu yang halal haram. Kayak saya itu paling fakih, tapi prakteknya nggak ada apa-apanya dengan abah saya. Bagaimana abah saya itu ditanya sama istrinya, Pak, kenapa Bapak kok nggak mau masuk? Kan enak di dalam itu riba. Jawabannya apa? Saya dulu pernah ngaji, kata ustadznya itu, riba itu kan bukan hanya yang transaksi antara si A dengan si B. Wakatibuhu, orang yang nulis itu juga kena transaksi riba. Lah maksudnya kenapa Pak? Kita kan nggak transaksi riba, kita nggak ada. Loh iya, itu kan bank konvensional. Kalau saya masuk, AC itu didapat dari mana? Itu operasional bank itu dapat dari mana? Ya mendapatkan keuntungan dari transaksi ribawi. Masya Allah. Sampai ngadem di AC itu loh nggak mau. Yang riba, loh orang semacam itu hatinya hanif. Saya tidak mengajukan ini abah saya, tapi begitulah terjadi. Oleh karena semenjak itu
saya harus mengurangi sering-sering kali untuk apa? Untuk datang ke dalam bank. Bahwasanya bank itu ya saya gunakan. Saya itu pernah diajari oleh Pak D saya. Pak D saya dulu Jakarta. Saya punya rekening bank konvensional karena saya itu memiliki usaha bajaringan. Nah, ini bagi teman-teman yang mau beli silakan yang di Malang. Bajaringan ini biasanya kalau saya beli transaksinya memudahkan dengan salah satu banknya ini. Mudah sekali. Oleh karena itu apa? Saya buka. Nah, saya diajarkan kalau oleh guru-guru saya, kalau kamu nggak ambil bunganya ini ya sudah, bunganya dinikmati orang-orang itu, orang-orang yang punya bank tersebut. Nah, ini kan rugi dong kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara kita lihat bagaimana caranya. Ya sudah, kalau banknya itu taruhlah bank konvensional, kita mendapatkan bunga. Caranya bagaimana? Bunganya diambil, dikeluarkan. Tasarrufkan atau keluarkan dengan cara kita mengeluarkan sesuatu yang barang itu tidak kita pakai ibadah. Contoh, buat sepideng, buat got, buat apa segala macam. Pak Desa itu pernah mengumpulkan warganya. Pak Desa itu di Jakarta Timur, beliau itu menjadi RT-nya. Dan di situ jembatan itu mengajukan ke desa, lama nggak di ACC. Kemudian dikumpulkan, kita ingin swadaya sendiri. Kemudian Pak D saya dengan gagah mengatakan sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, kebutuhan kita bikin jembatan ini insya Allah di angka 45 juta. Ini sudah ada dana haram kurang lebih 30 juta di saya. Insya Allah dana haram ini akan kita pakai bikin jembatan itu. Orang-orang bingung. Ini gimana sih pakai dana haram gimana? Dana haram itu maksudnya apa? Iya, saya punya dana haram. Babe, gunakan dana haram. Iya, saya punya dana haram apa? Yaitu bunga bank saya itu. Dari dulu saya kumpulin ada ini 30 juta. Loh, bunga haram itu, bunga bank itu riba ya? Iya. Orang-orang yang kaya daerah situ dikeluarin duitnya itu bunga-bunga banknya dikeluarin sehingga apa? Nggak sampai kita mengajukan keluar, maka jembatan itu jadi pakai dana haram.